Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita sudah masuk ke bab yang baru ya, di bab yang keempat yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian pahami ya di pertemuan kali ini. Tidak akan saya jelaskan satu persatu. Silakan ini hanya sepintas saja. Apabila kalian merasa membutuhkan, silakan bisa di screenshot terlebih dahulu. Next, lanjut. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah contoh dari beberapa mainan yang dulu sering dilakukan ya. Kalau zaman saya dulu itu pakainya penggaris plastik, kemudian digosok-gosokkan ke rambut yang kering, kemudian didekatkan ke potongan-potongan kertas ya. Kemudian ke potongan-potongan kertas tersebut akan melompat-lompat ya, seperti menari-nari. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada kegiatan tersebut? Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, lanjut ya. Muatan listrik. Nah, muatan listrik pada dasarnya itu didasari dari yang namanya atom ya, atom. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, ketika dulu di kelas berapa dulu? Kalau tidak salah kelas 7 ya, kita belajar tentang atom. Nah, di situ ada yang namanya inti atom. Nah, inti atom itu terdiri atas proton dan nukleon. Nah, proton itu muatannya adalah positif, nah, nukleon itu tanpa muatan. Nah, di sekitar inti atom itu terdapat orbit ya, yang di dalamnya, yang di situ itu terdapat elektron yang melintas. Nah, terdapat beberapa elektron. Nah, ini yang dinamakan dengan atom. Nah, ini yang nanti akan mendasari terjadinya muatan listrik. Nah, muatan listrik itu dapat terjadi karena adanya keberadaan elektron ya, atau muatan negatif yang ada di dalam atom. Nah, itu yang nanti akan menyebabkan terjadinya gejala kelistrikan. Kemudian, apabila sebuah benda memiliki tambahan elektron ya, mendapatkan tambahan elektron, artinya dia jumlah elektronnya jauh lebih banyak, maka disebut sebagai atom bermuatan negatif ya, atau benda bermuatan negatif. Apabila dia kekurangan elektron, maka dikatakan memiliki muatan positif. Itu yang dinamakan dengan gejala listrik statis. Kemudian, benda dapat bermuatan listrik statis itu ketika digosok ya. Contoh yang paling mudah misalkan ketika plastik digosokkan ke rambut kering ya, yang tadi saya contohkan di awal. Jadi ketika plastik digosokkan ke rambut kering, kemudian didekatkan ke potongan kertas yang kecil-kecil, tiba-tiba potongan kertas kecilnya itu melompat-lompat. Nah, sebenarnya di situ apa yang terjadi sih? Nah, ternyata di situ itu terjadi perpindahan elektron ya. Perpindahan dari elektron dari mana ke mana, Pak? Dari rambut kering ke plastik. Nah, artinya dia mengalami kekurangan elektron. Karena dia mengalami kekurangan elektron, kenapa? Karena dia elektronnya berpindah ya, sehingga dia menjadi bermuatan positif. Nah, ya, sedangkan yang plastik itu mendapatkan tambahan elektron sehingga dia bermuatan negatif. Lanjut. Berikutnya, contoh yang berikutnya adalah kaca yang digosokkan ke kain sutra. Nah, ini juga sama ya dengan plastik. Akibatnya si kaca menjadi bermuatan listrik statis ya. Kemudian di situ sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata elektron yang ada di kaca itu berpindah ke kain sutra. Nah, elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Apa yang terjadi ketika elektron pada kaca berpindah ke kain sutra? Maka si kaca akan menjadi bermuatan positif. Kenapa? Karena dia kekurangan elektron. Nah, sutranya bermuatan negatif. Lanjut, yang terakhir, contoh yang terakhir adalah ebonit yang digosokkan ke kain wol.
Nah, kalau di sini apa yang terjadi? Ternyata elektron dari gain wall berpindah ke ebonit, maka otomatis wallnya menjadi bermuatan positif, ebonitnya bermuatan negatif. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah ininya Mas Mbak, ya. Muatan-muatan yang ada di benda-benda tersebut. Nah, ini nanti akan sering keluar. Nah, makanya ini tolong bisa dihafalkan. Kemudian apa yang terjadi? Elektronnya pindah dari mana ke mana? Nah, ini silakan dicatat ya, dicatat dan dipahami. Next, lanjut. Gejala listrik statis. Nah, gejala listrik statis. Jadi pada dasarnya benda yang bermuatan listrik statis itu akan memunculkan gejala listrik statis. Nah, gejala listrik statis yang muncul itu sama aja dengan magnet. Nah, jadi ketika benda bermuatan positif, ya, benda bermuatan positif didekatkan ke benda bermuatan negatif. Contohnya misalkan tadi ketika kaca yang sudah digosok ke kain sutra itu kan menjadi bermuatan positif ya, kemudian didekatkan ke kaca, penggaris plastik yang digosok ke rambut kering yang bermuatan negatif. Apa yang terjadi di sini? Nah, ketika benda bermuatan positif didekatkan ke benda bermuatan negatif, maka otomatis akan terjadi tarik menarik. Nah, itu nanti akan terjadi seperti ini. Kenapa? Karena matching, ya, matching. Nah, benda yang bermuatan positif itu alurnya keluar, benda bermuatan negatif alurnya masuk seperti ini. Maka otomatis matching sehingga akan terjadi tarik menarik. Ya. Kemudian apa yang terjadi ketika benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif? Nah, sama-sama negatif. Nah, maka otomatis tidak akan terjadi kecocokan. Kenapa? Karena dua-duanya masuk. Nah, sehingga apa yang terjadi? Akan tolak-menolak. Tadi contohnya misalkan penggaris plastik yang digosokkan ke rambut kering didekatkan dengan penggaris plastik yang didekatkan ke penggaris yang didekatkan ke yang digosokkan ke rambut ke kering. Didekatkan. Nah, sama-sama bermuatan negatif. Nah, apa yang terjadi? Tolak menolak. Demikian juga apabila bendanya itu bermuatan positif, ya, didekatkan dengan benda yang bermuatan positif juga akan sama, tolak menolak. Oke ya. Next, lanjut. Berikutnya, ada sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi sebuah benda itu memiliki listrik statis atau tidak. Nah, alat pendeteksi tersebut itu dinamakan dengan elektroskop, ya. Pada dasarnya, elektroskop itu nanti ada beberapa jenis ya, ada 3 jenis setahu saya. Yang pertama adalah elektroskop netral. Nah, elektroskop netral itu yang seperti apa, Pak? Elektroskop netral itu yang di dalam elektroskopnya itu jumlah muatan positif dengan jumlah muatan negatifnya itu sama. Ya, jumlah muatan positif dengan jumlah muatan negatifnya sama. Atom positif dengan atom negatifnya sama di situ. Ya, karena jumlahnya sama, maka otomatis jumlah proton dengan jumlah elektronnya sama di sini. Nah, lihat ya di sini ya. Protonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ininya negatifnya juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apa yang terjadi ketika sebuah elektroskop bermuatan netral didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif? Nah, seperti yang sudah diketahui bersama ya. Ketika benda bermuatan negatif didekatkan, maka otomatis muatan positifnya yang berbeda muatan itu akan tertarik ya ke bagian kepala. Nah, sehingga akan naik ke atas muatan positifnya. Kemudian apa yang terjadi dengan muatan negatifnya? Muatan negatifnya itu tertolak sehingga dia terdorong ke bawah. Nah, di bawah sini itu nanti terdapat kaki-kaki elektroskop. Nah, muatan negatif ini itu akan tersebar ke kaki-kaki elektroskop. Nah, kaki-kaki elektroskop itu dapat bergerak ya. Di sini itu bisa digerakkan. Nah, di sini kayak ada engselnya. Nah, padahal kedua kaki ini kan sama-sama bermuatan negatif. Nah, karena sama-sama bermuatan negatif akan tolak menolak sehingga apa yang terjadi?
kaki elektroskopnya akan terbuka seperti ini. Kenapa? Karena di sini negatif sama negatif. Ya. Kemudian ketika benda bermuatan positif didekatkan ke elektroskop yang netral, itu juga nanti akan sama. Negatifnya akan tertarik ke atas, ya. Negatifnya itu akan tertarik ke atas, positifnya itu akan terdorong ke bawah. Nah, karena di sini positif, positifnya akan terdorong. Nah, sama kayak tadi ke kaki elektroskop. Kaki elektroskop itu dapat bergerak sehingga akan tolak menolak seperti ini, sehingga akan terbuka. Ya, loh Pak, jadi kita nggak bisa mendeteksi nih dia bermuatan positif atau negatif. Kalau pada elektroskop yang netral itu tidak. Ya, nanti dua-duanya itu akan sama-sama terbuka. Kakinya akan sama-sama terbuka seperti ini. Nah, untuk mendeteksi sebuah benda bermuatan positif atau negatif itu bisa dengan menggunakan elektroskop jenis yang lain. Misalkan elektroskop yang bermuatan negatif. Nah, seperti ini, ya. Ketika kita memiliki elektroskop bermuatan negatif, ketika benda yang didekatkan adalah sama-sama negatif, apa yang terjadi? Muatan negatifnya itu nanti akan terdorong ke bawah. Muatan negatifnya itu akan terdorong ke bawah seperti ini. Ya, karena terdorong ke bawah seperti ini, maka otomatis apa yang terjadi? Muatan negatifnya akan berada di kaki-kaki elektroskop, sedangkan yang di sini itu netral. Nah, ini maaf ya, saya salah gambar. Di sini harusnya netral ya, nggak ada muatan di sini di kepalanya. Jadi ini harusnya kosong ya. Tapi nggak apa-apa. Lanjut. Nah, negatifnya akan terdorong. Karena terdorong, maka dia akan berpindah ke kaki-kaki elektroskop yang seperti ini. Nah, terdorong ke kaki elektroskop sehingga ya kan sama nih muatannya, nah, otomatis kakinya akan terbuka. Terus bagaimana dengan kalau bendanya bermuatan positif? Nah, kalau bendanya bermuatan positif, maka elektron yang ada di elektroskop akan tertarik ke kepala semua. Nah, sehingga otomatis di sini kaki elektroskopnya tidak akan memiliki muatan. Nah, karena dia tidak memiliki muatan, maka otomatis dia akan tertutup kaki mikro elektroskopnya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau di sini, kalau di elektroskop yang bermuatan negatif, ketika didekatkan ke benda didekati dengan oleh benda yang bermuatan negatif, maka dia kakinya akan terbuka. Apabila didekatkan ke benda yang bermuatan positif, kakinya akan tertutup. Kenapa? Karena ketika didekatkan benda yang bermuatan negatif, elektronnya ke bawah, kemudian ke kaki-kaki elektroskop. Kaki elektroskopnya sama-sama bermuatan negatif, akan tolak menolak sehingga terbuka. Sedangkan yang positif tidak ada muatan sehingga kakinya akan tertutup. Yang terakhir adalah elektroskop bermuatan positif. Nah, ini mekanismenya sama. Ya, mekanismenya sama. Kalau elektroskop bermuatan positif, dia itu jumlah elektronnya lebih banyak ya. Nah, lebih banyak. Bahkan ada yang betul-betul sama sekali tidak ada elektronnya. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ketika elektroskop bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka otomatis proton yang ada di elektroskop itu nanti akan tertarik ya, tertarik ke kepala elektroskop seperti itu. Sehingga otomatis kepalanya akan bermuatan positif. Nah, kaki-kakinya itu akan netral. Nah, karena netral, maka otomatis kakinya akan tertutup. Berbeda ketika didekatkan dengan benda bermuatan positif. Nah, ketika didekatkan benda bermuatan positif, kepalanya akan netral, kemudian protonnya itu akan terdorong ke kaki-kaki elektroskop. Nah, kaki-kaki elektroskop memiliki muatan yang sama sehingga kakinya akan terbuka. Sehingga kesimpulannya, apabila elektroskopnya bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, kakinya akan tertutup. Apabila didekatkan dengan benda yang positif, yang sama-sama positif, maka otomatis kakinya akan terbuka. Nah, maka yang bisa digunakan untuk mendeteksi benda bermuatan positif atau negatif itu hanya elektroskop yang memiliki muatan. Sampai sini bisa dipahami ya. Next. Berikutnya adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb
Itu adalah contoh dari gejala listrik statis ya. Contoh dari gejala listrik statis. Nah, di dalam hukum kolom tersebut menerapkan hubungan antara jarak dengan gaya kolom. Ya, dapat ditulis pada persamaan FC, C-nya adalah kolom ya, sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan penjelasan, F adalah gaya kolom dengan satuan Newton, K adalah konstanta dengan nilai yang tetap ya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian R adalah jarak antara dua muatan dengan satuan meter ya. Ini harus diingat satuannya harus meter. Apabila dia di contoh itu menggunakan satuan cm atau milimeter, maka otomatis harus dirubah terlebih dahulu ke untuk meter. Kemudian besar muatan listrik Q1 adalah besar muatan listrik benda pertama dengan satuan kolom, Q2 adalah besar muatan listrik benda kedua dengan satuan kolom. Contoh soalnya, dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel syaraf masing-masing sebesar Q1 adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan 2Q dengan besar 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Terletak pada jarak 2 cm. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jaraknya adalah 2 cm, maka di sini R-nya adalah 2 cm. Ini nanti harus dirubah dulu menjadi meter. Ya, ini mutlak wajib. Hitunglah berapa gaya kolom yang dialami kedua muatan. Besarnya konstanta adalah 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per kolom kuadrat. Ya, berarti di sini adalah konstantanya adalah K. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini gimana Pak? Nah, perhatikan hitung-hitungannya. Pertama, seperti biasa ya, harus ditulis dulu, diketahui. Berarti Q1-nya adalah sekian, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Q2 adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19. Ya. Jarak kedua muatan adalah 2 cm. Nah, ini harus dirubah dulu menjadi meter ya. Nah, dari cm ke meter itu kan naik 2. Ya, naik 2. Maka otomatis sama aja dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Kenapa di sini harus min 2? Karena naik tangganya itu 2 tingkat. Seperti itu. Ya. Lanjut. Ditanya gaya kolom kedua muatan. Nah, jawab F sama dengan K kali 10 pangkat kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Tinggal kita masukkan ya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 yang ini. Mana. Oh, ini. Wah, ini adalah Q1 ya. Kemudian yang ini adalah Q2-nya. Nah, ini adalah K ya, konstanta. Kemudian ini adalah jaraknya. Jaraknya 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, jangan lupa ini nanti dikuadratkan. Ya, kan per R kuadrat. Next, lanjut. Nah, cara menghitungnya bagaimana nih Pak? Ah, kok tiba-tiba bisa keluar angka seperti ini? Ya, pasti di antara kalian nanti ada yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, cara yang paling gampang adalah di sini kita harus menghitung dulu yang bagian depannya. Ya, berarti 1,6 kali 3,2 kali 9. Ya, 1,6 kali 3,2 itu berapa? Ya, kemudian nanti dibagi 2. Nah, kemudian yang pangkat-pangkat seperti ini bagaimana Pak? Nah, ini nanti juga harus dihitung. Ya, ingat ketika ada pangkat-pangkat seperti ini, ya ini kan min 19 kali min 19. Kemudian di sini bagi 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, ini yang ada di sini yang dikuadratkan harus kita hitung dulu. Ya. Dia harus dihitung dulu. Berarti kan 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau ini dikalikan, itu jumlah ininya, Mas Mbak, jumlah pangkatnya itu tinggal ditambahkan. Maka otomatis di sini min 2 tambah min 2. Kenapa? Karena pangkatnya ditambahkan. Kenapa seperti itu? Karena ini dikalikan. Nah, di pangkat 2 ini kan sama aja dengan dikalikan ya. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, angka yang di sini 2, ini juga
kalikan 2 ya, maka di sini jadi 4. Nah, min 2 tambah min 2, maka di sini jadinya 4, kali 10. Nah, min 2 tambah min 2 berapa? Min 4. Seperti itu. Ya, ini adalah hasil pengkuadratan. Ya. Kemudian di sini tinggal kita hitung nih. 1,6 dikali 3,2. Silakan dihitung ya. Nah, maka di sini saya tulis dulu X ya. Berapa? Maka kali, jangan pakai X ya, nanti kalian bingung. Pakainya Y aja ya. Bentar. Y. Nah. Y kali 10 pangkat berapa ini? Nah, ini dikalikan itu nanti juga sama kan? Harus ditambahkan. Berarti min 19 ditambah min 19 berapa? Min 38. Seperti itu. Ya, min 38. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti juga bisa dikalikan ke ini dulu nggak apa-apa. Nanti habis itu baru dibagikan dengan yang ini. Ya, berarti Y tadi hasilnya ini 1,6 kali 3,2 kali 9 hasilnya berapa? Ya, dihitung. Nanti yang ini juga sama. Ya, ditambah berapa ini? 10 pangkat min 9. Nah, maka otomatis di sini ya, ini dengan ini digabungkan misalkan jadi X, Y, Z, misalkan Z ya. Z, maka sini jadi 10 pangkat berapa? Nah, kalau di sini masih kali ya, kali berarti dijumlahkan. Nah, 10 min 36 ditambah 9. Nah, berarti min 38 ditambah 9. Nah, berarti min 38, ini dalam kurung ya, jangan lupa, plus 9. Nah, ini kan beda, berarti tinggal dikurangi ya, hasilnya berapa? 29. Berarti sini masih min 29. Nah, habis itu nanti tinggal dibagikan dengan ini. Z dibagikan dengan 4, ternyata dihitung hasilnya adalah 11,52. Ya, kemudian min 29 dikurangi ini min 4. Seperti itu. Oke ya, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, loh Pak, kenapa kok di sini jadinya seperti ini? 25. Nah, perhatikan di sini nih. Nah, mungkin di antara kalian ada yang masih bingung ya. Kenapa di sini hasilnya 25? Kenapa bukan 32? Nah, perhatikan. Ini kan min 29. Ya. Dikurangi. Nah, ini jangan lupa di sini juga min toh. Nah, makanya ini saya kasih kurung. Min 4. Seperti itu. Ya. Min kali min jadinya plus. Nah, berarti ini sama aja dengan min 29 ditambah 4. Kenapa? Karena di sini min ya, kemudian dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini per. Ini kan per ya, jangan lupa ya. Per itu sama dengan dibagi. Maka min 29 ditambah 4. Berapa hasilnya? 25. Cocok ya di sini ya. 10 pangkat min 25. Nah, ini nanti coba kalian cek ya. Di sini hasilnya betul apa enggak? 11,52. Seperti itu. Next. Hasilnya adalah sama aja dengan 1,152 kali 10 pangkat min 24. Nah, ini nanti juga tergantung dari pilihannya. Kalau pilihannya langsung cocok ya berarti itu jawabannya. Tapi kalau tidak berarti harus diperhatikan lagi. Ya, ini dari 10 pangkat min 25 jadi 10 pangkat min 24 itu kan sama aja dengan dibagi 10. Kenapa? Karena di sini pangkatnya min ya. Karena di sini pangkatnya min, maka biar di sini jadi min 24, maka otomatis ini harus dibagi 10 lagi. Jadi hasilnya 1,152.
Kemudian contoh soal yang berikutnya. Muatan listrik diperbesar 2 kali. Semula diletakkan pada jarak yang diperbesar setengah kali jarak semula. Berapa besar gaya tolak menolak kedua muatan? Dua muatan listrik diperbesar 2 kali. Berarti muatannya diperbesar 2 kali. Berarti ini Q1 sama Q2-nya menjadi 2 kali. Diletakkan pada jarak yang diperbesar setengah kali. R-nya menjadi setengah. Setengah kali jarak semula. Berapa besar gaya tolak menolak kedua muatan? Perhatikan. Maka Q1-nya itu menjadi 2 kali. Q2-nya menjadi 2 kali. Kenapa dua-duanya 2 kali? Karena di sini tulisannya 2 muatan diperbesar 2 kali. Maka dua-duanya menjadi 2 kali seperti ini. Ya, kemudian R-nya diperbesar. Oh, bukan diperbesar ya, itu harusnya ya. Dirubah menjadi setengah kali. Ya, maka R-nya setengah kali. K-nya itu tetap. Maka otomatis ditulisnya 1. Ditanya Q, nah, tinggal dimasukkan. Berapa besar gaya tolak menolak? F-nya berapa? Nah, K-nya tetap 1. Ya, K-nya 1. Kenapa konstannya tetap? Kemudian Q1, Q2-nya menjadi 2. 2 kali 2 per setengah dikuadratkan. Ya, setengah dikuadratkan itu sama aja menjadi 1. Kali 2 kali 2 menjadi 4. Ya. Kemudian setengah kali setengah menjadi 1/4. Seperti itu. Ya. Maka F-nya sama dengan 1 kali 16. 16 dari mana, Pak? 4 dibagi 1/4. Ya. 4 dibagi 1/4. Ya. Ini sama aja dengan 4/1 dibagi 1/4. Ini biar mudah, dibalik. Ya, dibalik. Maka jadinya 4/1 kali 4/1. 1/4-nya dibalik. Seperti itu. Ya, 4 kali 4 jadinya 16. 1 kali 1 jadinya 1. Berarti 16/1. Hasilnya 16. Maka F-nya adalah 1 kali 16. Hasilnya berapa? 16 kali. Berikutnya, medan listrik. Medan listrik itu terjadi perpindahan muatan ya. Tadi kalau dari listrik statis, dari yang bergerak adalah muatan negatifnya. Medan listrik bergerak dari muatan positif ke muatan negatif. Ya, dengan persamaan E sama dengan F per Q O. Atau E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Dengan penjelasan seperti ini. Ya, contoh soalnya misalkan gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B sebesar 4 kali 10 pangkat min 4. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 dan jarak muatan uji sebesar 4 kali 10 pangkat min 12, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A? Maka diketahui besar gaya kolomnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4, besar muatan A adalah 4 kali 10 pangkat min 6, besar muatan B adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Ya, ditanyakan besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Maka persamaannya E sama dengan F kali Q per QB. Ya, F-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. QB-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Ya. Tinggal dihitung di sini, ya. 4 dibagi 4 hasilnya itu 1. Ya, 1 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 2. 12. Maka dibagi berarti ditambahkan. Nah, min 4 tambah min 12. Hasilnya adalah min, dilihat ya, min 4. Oh, maaf, bukan ditambah ya, dikurangi min 12. Maka otomatis ini min kali min jadinya plus ya. Maka di sini min 4 ditambah 12. Punya utang 4, disaur 4, 12, maka otomatis sisanya berapa? Sisanya adalah 8. Maka di sini 1 kali 10 pangkat 8. Nah, itu dituliskannya sama dengan 10 pangkat 8. Satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa.
Lanjut. Berikutnya adalah beda potensial dan energi listrik. Ya. Gejala listrik statis pertama kali ditemukan itu oleh Benjamin Franklin. Nah, ini adalah orangnya ya. Ini Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai dengan 1790 dia hidupnya. Nah, ini adalah orang yang menemukan gejala listrik statis. Benjamin Franklin menyampaikan bahwa petir yang sering kita lihat ya ketika mau hujan itu adalah kilatan cahaya yang muncul akibat dari perpindahan muatan listrik atau elektron ya antara awan dengan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Ya, jadi kelihatan petir itu muncul ketika adanya perbedaan potensial. Nah, ketika beda potensial tersebut muncul dan terjadi pertemuan antara muatan listrik yang ada di awan dengan awan atau yang ada di awan dengan bumi, maka otomatis seketika itu muatan beda potensial antara kedua benda itu menjadi netral seperti itu. Maka memang sebenarnya memang harus bersentuhan itu dua-duanya biar nanti muatannya menjadi netral. Ya. Nah, kilatan listrik itu terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi. Nah, petir muncul terjadi karena adanya lompatan muatan listrik yang berpindah. Berpindahnya karena adanya beda potensial. Nah, ketika lompatan tersebut terjadi, maka otomatis perbedaan potensial akan menjadi hilang. Kenapa? Karena dua-duanya menjadi netral. Nah, lanjut. Beda potensial dan energi listrik dapat ditulis dengan persamaan delta V sama dengan W per Q. Ya, dengan penjelasan delta V adalah beda potensial listrik dengan satuan volt, W adalah energi listrik, Q adalah muatan listrik. Contoh soalnya, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan listrik sebesar 20 kolom? Maka W sama dengan 60 Joule, Q-nya adalah 20 kolom. Ditanyakan beda potensial. Beda potensial adalah V sama dengan W per Q. W-nya berapa? 60. Q-nya 20. Maka 60 dibagi 20. Hasilnya adalah 3 volt. Oke? Untuk penjelasan pada pertemuan kali ini seperti itu saja. Ini adalah tugas yang perlu kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan seperti biasa. Harus dikerjakan tepat waktu. Deadline-nya tinggal silakan kalian lihat keterangannya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada berapa? Oh, bentar. Ada 9 tugas ya. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Ya, atau tinggal minta file ininya, file PPT-nya. Nanti di situ juga ada, ya. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini seperti itu saja videonya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.